Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Media Belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kearsipan ya, terutama untuk subjudulnya yaitu adalah asas kearsipan. Nah, kearsipan ini adalah mata pelajaran kelas 1 dari jurusan OTKP. Nah, oke, langsung saja. Apa itu arsip? Nah, kita sering mendengar arsip, ya kan? Nah, kata arsip itu sebenarnya sangat sering sekali kita dengar. Nah, di sini arsip menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman, suara, gambar, peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti dari tujuan organisasi fungsi-fungsi kebijakan. Itu adalah pengertian dari arsip. Nah, sekarang apa itu kearsipan? Menurut Mulyono, kearsipan adalah tata cara mengurus penyimpanan dokumen berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, selalu mengingat 3 unsur utama, yaitu yang meliputi penyimpangan, penempatan, dan penemuan kembali. Lalu, apa itu administrasi kearsipan? Nah, administrasi kearsipan adalah penyelenggaraan administrasi atau manajemen kearsipan yang mempermudah lalu lintas surat keluar dan fungsi arsip menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah arsip dinamis. Yang kedua yaitu adalah arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi. Nah, kemudian arsip dinamis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah arsip dinamis statis. Yang kedua adalah arsip dinamis inaktif. Nah, arsip dinamis statis adalah arsip dinamis yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan satuan kerja pada suatu organisasi. Sedangkan arsip dinamis inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi kegunaannya oleh unit pengolah sudah jarang dan hanya dipergunakan sebagai referensi bagi suatu organisasi. Kemudian yang kedua, fungsi arsip tadi yang pertama adalah arsip dinamis, yang kedua adalah arsip statis. Sekarang arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun pada penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Asas pengelolaan arsip. Asas pengelolaan arsip adalah penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan surat secara baku pada suatu instansi. Nah, di sini terdapat 3 macam asas pengelolaan arsip. Ya. Yang pertama yaitu adalah asas sentralisasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Yang ketiga, asas gabungan.
Asas sentralisasi. Apa itu asas sentralisasi? Asas sentralisasi artinya pengurusan surat maupun arsip lainnya yang berhubungan dengan pengurusan surat masuk dan surat keluar, serta penyelenggaraan arsipnya dilakukan oleh suatu bagian khusus atau unit tersendiri. Badan ini dikenal dengan nama unit arsip dan ekspedisi. Adanya unit khusus ini berarti pula unit-unit lainnya selain dari unit khusus tidak diperkenankan menerima dan mengurus surat-surat secara langsung. Asas sentralisasi arsip ini akan efisien dan efektif bila dilaksanakan oleh kantor yang lingkupnya kecil. Dengan asas sentralisasi ini, maka penerimaan dan pengiriman surat, penggolongan, serta pengendalian dan penyimpanan surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit arsip. Surat masuk yang diterima oleh unit pengolah harus disampaikan terlebih dahulu kepada unit arsip dan baru boleh diterima oleh unit pengolah setelah dilakukan pencatatan oleh unit arsip sesuai dengan tugasnya. Penggunaan sarana pencatatan sudah lebih efisien, baik kartu kendali maupun lembar pengantar karena cukup dengan rangkap 2. Bagaimana agar asas sentralisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar? Nah, agar asas sentralisasi berjalan baik dan lancar, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisasi masih kecil dan telah memiliki program manajemen kearsipan yang mantap. Yang kedua, adanya jaminan kerahasiaan arsip, khususnya yang terkait dengan kebijakan arsip rahasia termasuk arsip personel. Nah, seringkali konsep sentralisasi itu ditolak oleh para pengguna, karena khawatir kerahasiaan informasi tidak terjamin, khususnya yang terkait dengan arsip kepegawaian dan arsip keuangan. Yang ketiga, kondisi lingkungan gedung tidak terpisah-pisah atau gedung itu berdekatan. Nah, ini contoh struktur organisasi dengan asas sentralisasi. Nah, jadi kalau asas sentralisasi, penyimpanan arsip itu terpusat di bagian pusatnya ya. Ini kalau di gambaran struktur seperti ini contohnya direktur. Kalau direktur ini ada penyimpanan arsip. Untuk divisi-divisi yang lainnya, bagian-bagian produksi, bagian pemasaran, keuangan, bagian keuangan, itu tidak menyimpan arsip. Jadi semua arsip, baik yang ada di bagian divisi, pemasaran, dan lain sebagainya, itu disimpan di pusat, di unit kearsipan. Nah, jadi semuanya disimpan menjadi satu ini, ya, di atas. Itu asas sentralisasi. Kemudian adalah selanjutnya asas desentralisasi. Asas desentralisasi artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan surat masuk dan keluar serta menyelenggarakan kearsipannya dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi, sehingga tiap unit dalam organisasi kantor tersebut dapat mengurus masing-masing pekerjaan yang diperlukan oleh lingkungannya. Nah, pada umumnya asas desentralisasi itu dilaksanakan pada kantor-kantor pemerintahan maupun swasta yang memiliki unit kerja yang luas. Nah, biasanya tiap unit kerja itu akan bertanggung jawab
atas kegiatan pekerjaan kantor, termasuk tugas kearsipan. Lalu bagaimana sistem yang ada pada asas desentralisasi? Nah, sistem yang ada yaitu adalah penggolongan, pengarahan, dan pengendalian surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit pengelola. Yang kedua, fungsi dan wewenang unit kearsipan terbatas pada pengelolaan dan penyimpanan arsip inaktif. Selanjutnya, setiap unit pengelola mempunyai sarana pencatatan surat. Nah, ini contoh struktur organisasi dengan asas desentralisasi. Jadi kalau asas desentralisasi itu penyimpanannya arsip itu berada di bagian-bagian atau divisi-divisi ya. Ini adalah bagian produksi, arsip disimpan pada bagian produksi sendiri. Bagian pemasaran, arsip disimpan oleh bagian pemasaran, tata usaha pemasaran gitu. Bagian keuangan, arsip disimpan oleh bagian keuangan sendiri di tata usaha keuangan. Bagian kepegawaian, arsip juga disimpan di bagian kepegawaian tersendiri. Nah, ini adalah asas desentralisasi. Jadi kalau asas desentralisasi itu adalah yang menyimpan arsip itu adalah bagian-bagian dari organisasi ya. Kalau sentralisasi yang menyimpan arsip itu hanya di pusatnya saja. Kemudian selanjutnya adalah asas gabungan. Nah, asas gabungan adalah penyelenggaraan arsip dengan memadukan kebaikan antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Sehingga kelemahan-kelemahan dari kedua asas tersebut dapat diperkecil. Pelaksanaan dalam praktek dapat dilakukan dengan penyimpanan arsip aktif secara desentralisasi. Sedangkan penyimpanan arsip inaktif itu dipusatkan atau sentralisasi. Dengan demikian, dalam asas gabungan terdapat dua tempat pengelolaan arsip, yaitu unit kearsipan di pusat yang mengelola arsip inaktif dan unit kerja atau pengolah yang mengelola arsip aktif. Hal yang menjadi pertimbangan dalam penerapan asas gabungan adalah penyeragaman klarifikasi antara arsip pusat dengan arsip bagian atau unit organisasi. Kemudian, ruang arsip pusat tidak jauh letaknya dari masing-masing unit yang ada. Kemudian, hindari penumpukan arsip di pusat kearsipan. Nah, ini contoh struktur organisasi dengan asas gabungan. Jadi kalau asas gabungan di pusat itu juga ada, juga menyimpan arsip. Kemudian di bagian-bagian atau divisi-divisi juga menyimpan menyimpan arsip. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bagian-bagian itu dia menyimpan arsip yang aktif ya. Tetapi untuk arsip inaktif itu disimpan di pusat. Nah, demikian penjelasannya tentang asas kearsipan. Dari mata pelajaran kearsipan, jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Dan semoga saja video-video yang kami upload itu benar-benar dapat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Ya, oke, terima kasih.